Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasti Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan lab remediation based on findings. Jadi di sini kita akan melakukan cara memindai server di VWA 10.6613 itu dengan Nikto dan GPM, kemudian menginterpretasi hasil scan, memprioritaskan kerentanan, dan memberikan rekomendasi remediation untuk setiap temuan utama. Ini adalah tujuannya untuk membuat bagian remediation yang jelas dalam laporan pentest. Kita langsung saja ke part pertama. Saya belum menyalakan virtualbox-nya ya. Nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu. Oke, di sini kita menggunakan pemindaian cepat dengan Nikto ya, dan menyimpan outputnya tuh ke Pentest HTM ini. Jadi kita akan gunakan file ini untuk referensi dan cross-check temuan GPM nanti. Oke. Kali. Bisa kita bagi dua ya. Kita buka terminal. Kita langsung ke terminal. Oke. Kita ketik Nikto minha 10.6613 min o pentest TM. Oke, di jalan. You can use this report to investigate vulnerability that were found on the target. Oke, ini kita sambil tunggu. Nah, ini sudah jalan. Jadi kita lanjut untuk ke step 2, yaitu perform a detailed scan using GPM to further investigate the vulnerabilities on the server. Kita start ya, sudo GPM. Dia biasanya otomatis ya masuk ke Firefox. Oke, udah running. Sebentar. Nah, dia langsung nih. Langsung running. Oke, kita masukin ya username-nya admin. Passwordnya kali. Ini saya mau ambil screenshotan juga ya sekalian. Ya, sebentar. Seharusnya dari awal tadi ya.
Oke, kemudian kita masuk sign in. Nah, dari sini kan udah ada 3 nih. Kita kita ke scan tas dulu. Sini ya, tas wizard. Ini kita masukkan IP address-nya 10.6.6.13. Itu langsung kita create. Terus scan. Oke ya, nih. Kemudian when the given scan completes, go to the scan mode. Berarti ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu ini sampai seperti ini. Down. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, kita tungguin ya sampai dia down kayak gini. Ini bentar lagi nih. Nanti kalau ini sudah down, kita bisa melanjutkan ke step 3, yaitu receive the list associated with its vulnerability. Oke ya, ini sudah down ya. Go to the scans, berarti kita ke scans, reports. Nah, di sini kan ada diagramnya nih. High results, high, medium. High-nya 1, medium 2, low 2. Ini reports by CPSS ya. Oke, kita screenshot. Open dan kita parentheses kayak Jadi ya, GPM ini memberi detail lengkap ya mengenai CPR reference, CPSS score, nggak bisa di zoom ya. Exploitability dan rekomendasi bawaan. Jadi kita akan gabungkan hasil GPM ini dan itu untuk memprioritaskan. Kita bisa gabungkan dulu. Oke. Kita screenshot ya. Kemudian kita open dan itu. Priority vulnerability priority 2, the anti-click jacking experiment option header is not present. Ini severity medium, possession potentially
help enable quick jacking attacks. Priority 3 is not set. Make cause browser to transform non-executable content into executable content. Low ya ininya, security-nya. Kemudian 2, directory indexing found content listing of directories is possible, revealing potential sensitive information module. Kemudian 1, operating system end of life, not receiving security update. High ya. Kemudian missing HTTP only cookie attribute. Okay. Part 2, research and recommend mitigation strategies. What is your suggested fix for the operating system end of life vulnerability? Jadi ini maksudnya apa suggested fix untuk operating system end of life vulnerability. Jadi memigrasikan sistem ke versi OS yang masih didukung atau gunakan distribusi yang menerima security updates. Jadi langkah praktisnya itu cukup backup data dan konfigurasi, lalu merencanakan maintenance Windows ya. Terus lakukan in-place upgrade atau redeploy pada virtual machine baru yang menjalankan rilis yang didukung. Kemudian patch sistemnya itu apt update dan apt upgrade. Nah, setelah upgrade itu verifikasi layanan itu berfungsi. Jadi hapus paket yang nggak perlu. Dan kita pastikan juga automatic security update-nya itu diaktifkan. Jadi jika upgrade itu segera tidak memungkinkan, jadi mengurangi resiko sementara dengan memblok akses publik. Jadi membatasi layanan yang berjalan dan meningkatkan monitoring sampai patching dilakukan. Gitu. Jadi di sini update to the current support version ya of the operating system and plan amends of keeping the OS up to date in the future. What is your suggested fix or tadi fix for the directory indexing vulnerability? Menonaktifkan ya. Jadi maksudnya itu apa suggested fix untuk directory indexing vulnerability. Jadi menonaktifkan directory listing di konfigurasi web server. Jadi kayak contohnya itu Apache. Nah, pada file konfigurasi atau HT access-nya itu hapus atau disable option index, atau bisa tambahkan juga kayak directory for HTML, lalu option index, lalu directory. Nah, jadi juga memastikan kayak setiap direktorinya itu memiliki file index kayak index HTML, index PHP, atau mengatur fitur atau mengatur 403 untuk directory. Jadi kayak untuk periksa permission file atau directory itu sehingga file sensitif itu tidak bisa diakses web. Nah, setelah perubahan real web servernya menggunakan sudo system ctl reload Apache. Tuh. Ini sama seperti mungkin. Add a blank index page in each web access build directory or disable the future in web server configuration file. What is your suggested fix for the clear text transmission of sensitive information via HTTP vulnerability?
Jadi kayak menerapkan TLS atau HTTPS untuk seluruh situs dan mendapatkan sertifikat valid. Jadi mengkonfigurasikan virtual host HTTPS itu set redirect permanen dari HTTP atau HTTPS 301 dan menambahkan HSTS header strict transport security untuk memaksa browser itu menggunakan HTTPS. What is yours, I guess, using HTTP? Apa suggest fix untuk missing HTTP only key atribut HTTP? Set atribut HTTP only untuk cookie session, jadi sehingga JavaScript itu tidak bisa mengaksesnya. Dan juga menambahkan secure flag itu agar cookie hanya dikirim via HTTPS. Jadi kalau untuk aplikasi lain, mengkonfigurasi framework atau session store agar cookie dibuat dengan HTTP only dan secure. Jadi mengkombinasikan dengan same site policy untuk mengurangi CSRF risk-nya. Nih, take cookies with the HTTP only flag which tells the browser that this particular cookie shall only be accessed by the server. What is your suggested fix for the anti-click jacking extreme option? Either is not present vulnerability. Apa suggest fix untuk anti-click jacking? Ya menambahkan header extreme option atau menggunakan CSP frame ancestors gitu. Kayak contoh. Jadi atau menggunakan content security policy. Jadi kayak bisa menggunakan deny kalau aplikasinya itu tidak perlu di frame atau same origin itu bila framing oleh subdomain yang sama dibutuhkan gitu. Reflection. Why is it important to use multiple methods to find vulnerability and misconfiguration in web server? Jadi, kenapa pakai beberapa metode untuk menemukan vulnerabilities? Nah, menggunakan banyak metode atau scanner berbeda atau manual review itu penting karena tiap tool punya cakupan, signature, dan false positif atau negatif yang berbeda. Dan Nikto ini cepat menemukan masalah HTTP atau app server umum, ya sejenis directory listing, headers, outdated plugins, kayak sedangkan GPM atau OpenPAS gitu. Jadi kayak memberi hasil lebih rinci CPA mapping, CPSS parameterized checks, dan mengkombinasi otomatisasi pemeriksaan manual memungkinkan dapat mengurangi false negatif, verifikasi temuan, lalu mendapatkan konteks bisnis atau impact, dan prioritisasi yang lebih akurat berdasarkan data sensitif dan exploitability. Jadi multiple methods, multiple methods lebih komprehensif dan dapat dipercaya. Oke, jadi itulah tadi langkah-langkah untuk pembinaan yang tepat dengan Nikto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.